Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gina Nurami Azahra dengan NIM 2448011110046. Baik, di video ini aku bakal ngajak kalian kenal lebih dalam tentang tubuh kita sendiri. Dan biar kita sadar kalau tubuh kita ini sebenarnya sangat luar biasa. Topik kita yang akan dijelaskan yaitu sistem integumen, sistem THT, dan yang terakhir sistem penglihatan alias mata. Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang sistem integumen, yaitu pelindung tubuh yang sering diremehkan. Jadi sistem integumen itu mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Meskipun sederhana, mereka itu memiliki peran penting. Contohnya seperti menjaga suhu tubuh, terus melindungi dari bakteri, mencegah tubuh kehilangan cairan, dan bisa bikin vitamin D dari sinar matahari. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Terus kulit ini mempunyai 3 lapisan utama. Yang pertama, ada epidermis, merupakan lapisan yang paling luar. Tempat lahirnya keratinosit, yaitu protein buat rambut, kuku, dan lapisan luar kulit. Yang kedua ada namanya dermis, yaitu lapisan bagian tengah, yang isinya ada pembuluh darah, saraf, dan kelenjar. Yang terakhir ada hipodermis, yaitu lapisan bawah kulit yang isinya lemak. Nah, ini yang bakal menjadi bantalan alami dan bantu jaga suhu tubuh kita juga. Terus, ada nih juga namanya kelenjar minyak atau bisa disebut kelenjar sebasea. Tugasnya itu menjaga kelembapan, tapi ada beberapa orang terkadang terlalu obsesif. Mereka terlalu sering cuci muka pakai sabun. Nah, jadi kan kulitnya itu bakal kehilangan minyaknya. Padahal kita itu tidak perlu takut dengan kulit berminyak. Minyak itu sebenarnya pelindung alami. Jadi kalau setelah cuci muka, jangan lupa kasih pelembab atau bisa juga menggunakan minyak zaitun yang tipis-tipis biar kulitnya gak stres dan makin sehat. Nah, di kulit ini ada juga nih namanya kelenjar sudoerifera atau AC alami dalam tubuh kita. Kok bisa sih dibilang kayak gitu? Jadi ibaratnya pas kita kepanasan otomatis bakal mengeluarkan keringat. Keringat itu lama-kelamaan bakal menguap. Dan itulah yang menyebab suhu tubuh kita menjadi lebih dingin. Keringat itu bukan racun. Dia itu berbentuk cairan bening dan sedikit ada rasa asin-asinnya. Ada 2 jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Kalau ekrin itu biasanya berkeringat yang ada di seluruh tubuh. Terus yang kedua, apokrin. Biasanya dia itu timbul di ketiak atau di area pribadi. Bayangin aja nih kalau misal tubuh kita ini nggak punya keringat. Wah, kira-kira bisa overheat ya. Dan faktanya, ada nih penyakit langka yang bikin orang gak bisa berkeringat. Jadi mengharuskan dia selalu berendam dalam air atau enggak disemprot dengan air supaya suhu tubuhnya tetap stabil. Terus yang kedua kita akan membahas sistem THT. Apa sih THT itu? Yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Baik, saya akan lebih menjelaskan mengenai di telinga. Telinga itu tidak hanya sekedar daun telinga doang ya. Dia itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar ini dari daun telinga sampai menuju liang telinga. Fungsinya apa? Untuk menangkap gelombang suara. Terus juga bakal mengarahkan suara menuju gendang telinga. Oh iya, daun telinga itu bisa disebut dengan auricula ya teman-teman. Yang kedua, ada telinga tengah. Jadi kan ibaratnya suaranya sudah sampai menuju gendang telinga nih. Otomatis gendangnya bakal bergetar. Getaran ini bakal diteruskan menjadi 3 tulang kecil. Yang namanya malleus, incus, dan stapes. Serius, ini tulang terkecil di tubuh kita. Tapi perannya itu sangat luar biasa. Mereka
memperkuat getaran supaya bisa diteruskan ke bagian dalam telinga. Yang ketiga, yang terakhir nih, ada telinga bagian dalam. Ini sedikit rumit dan sangat canggih. Nah, di sini ada dua struktur penting. Yang pertama ada koklea. Bentuknya mirip seperti rumah siput. Nah, disinilah suara itu bakal diubah menjadi sinyal listrik, lalu dikirim lewat saraf pendengaran menuju ke otak. Ya, bagi suka dengerin musik menggunakan headset, kalau misal keras-keras, maka bisa rusak loh kokleanya, bisa jadi bikin tuli loh. Nah, tuli ini juga ada dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada tuli konduktif, yaitu suara gak bisa masuk sama sekali dari telinga. Terus yang kedua ada tuli sensori neural, yaitu saraf pendengarannya rusak, dia hanya bisa sedikit mendengar saja. Yang kedua kita akan bahas hidung. Nah, fungsi utama hidung yang pertama mencium bau, menyaring udara yang kita hirup. Yang ketiga menghangatkan dan melembabkan udara. Terus yang ketiga ada tenggorokan. Tenggorokan ini ada faring, yaitu jalan silang antara makanan dan udara. Yang kedua ada laring, itu rumahnya pita suara. Nah, jadi kayak gini. Ketika kita bersuara, pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara yang kita kenal. Makanya kalau misal habis flu itu suaranya serak, kemungkinan laringnya itu lagi bengkak. Yang terakhir kita akan membahas sistem penglihatan, yaitu jendela dunia yang sangat canggih. Cara cahaya dari luar masuk ke mata lewat jalur ini, yaitu lewat kornea, yaitu bagian bening paling depan yang pertama kali ditembus oleh cahaya. Terus yang kedua ada pupil, yaitu lubang hitam yang di tengah mata. Dia itu diatur oleh iris. Buat apa? Buat mengontrol seberapa banyak cahaya yang masuk. Yang ketiga ada lensa. Lensa akan menyesuaikan bentuknya untuk memfokuskan cahaya supaya jatuh pas di retina. Retina ini bakal mengubah cahaya menjadi listrik, lalu dikirim ke otak. Nah, di retina ini memiliki dua jenis sel penting. Yang pertama ada sel batang yang membantu kita untuk melihat warna hitam dan putih. Yang kedua ada sel kerucut atau cone, yaitu membantu kita untuk melihat warna seperti merah, biru, hijau. Jadi, agar kita bisa melihat warna langit, tulisan di buku, atau cahaya lampu, itu semua karena kerjasama dari bagian-bagian mata ini. Nah, mata itu juga dilindungi dari air mata dan kelopak mata yang tugasnya melembabkan permukaan mata setiap kita berkedip. Nah, jadi kalau misal mata kita terlalu kering, kornea itu bisa iritasi, bahkan penglihatan kita bisa kabur. Makanya jangan remehkan kedipan ya, itu pelindung otomatis yang bekerja untuk menjaga penglihatan kita. Oke teman-teman, segitu dulu ya dari penjelasan aku. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian makin mengerti, makin dekat, dan makin sayang sama tubuh sendiri. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.